Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis Susanti. Saya sebagai guru kimia di SMK Negeri 1 Candipuro sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Negeri Medan Program Studi Pendidikan Kimia. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik, siap belajar. Coba lebih semangat lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, baik, siap belajar. Baik, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, ibu minta untuk memimpin doa. Duduk siap untuk mengawali pembelajaran pada siang ini. Sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai pembelajaran, ibu cek kehadiran dulu ya. Andika Yoga Pratama. Hadir. Arya Gede Maesa Dharma. Hadir, Bu. Diki Satrio. Bu. Melinda Sekar Aru. Nia Oktara Madani. Novika Tritinanti. Ria Afriana. Vita Herani. Hadir semua ya hari ini? Oke, alhamdulillah ya bisa hadir semua. Baik anak-anak, kita ingat kembali materi pembelajaran yang kemarin tentang apa? Senyawa hidrokarbon. Apa itu senyawa hidrokarbon? Masih ingat nggak? Senyawa yang terdiri dari unsur hidrogen dan karbon, Bu. Iya, betul. Senyawa yang terdiri dari unsur hidrogen dan karbon. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang masih ada hubungannya dengan hidrokarbon, ya, yaitu materi tentang minyak. Perhatikan tayangan video dari Ibu. Ya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyatakan pihaknya sedang berupaya untuk memompa peningkatan produksi minyak bumi di Indonesia. Pasalnya cadangan minyak di tanah air diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 9 sampai 10 tahun saja. Arifin menyebut saat ini pemerintah telah memetakan potensi area minyak dan gas bumi yang mempunyai prospek cukup bagus. Setidaknya masih terdapat 6-7 area baru yang berpotensi dapat dikembangkan untuk peningkatan produksi migas nasional. Adapun potensi area migas tersebut menjadi ajang taruhan atau pembuktian untuk mengejar target produksi minyak 1 juta barel per hari dan gas 12 miliar standar kaki kubik per hari pada tahun 2030. Selain itu, pemerintah saat ini juga tengah mengharapkan tambahan produksi dari hasil kegiatan pengeboran sumur pengembangan di Blok Cepu maupun di Blok Rokan. Dengan begitu, tren penurunan produksi bisa ditekan. Kalau kita nggak punya baru dengan konsumsi yang sekarang ya 9-10 ya, tapi kita juga masih punya kurang lebih 6-7 area potensi baru yang memang bisa kita kembangin dan ini bisa juga meningkatkan kita punya. Nah, inilah taruhan kita sampai 2030 nih menuju road to 1 million kan. Nah, ya. Sementara juga sekarang kegiatan di mana? Di Cepu. Ya, menunjukkan juga ada harapan tambahan di Rokan dengan masif drilling, ya kita bisa nurunin tren penurunan. Nah, targetnya di tahun ini ya di Rokan juga bisa nambah. Nah, selain itu juga pengembangan ke depan ya dengan potensi-potensi area-area yang baru. Oke, sudah menyimak video tadi kan? Sudah.
Sekarang Ibu tanya, apa yang kalian ketahui tentang minyak bumi? Saya Bu, Ya? minyak bumi adalah cairan kental yang berwarna coklat gelap yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas. Ya. Oke, itu ya. Kemudian, apakah minyak bumi itu selalu tersedia di alam? Ya. Kenapa tidak? Karena sewaktu-waktu akan habis. Ya, karena sewaktu-waktu bisa Habis. ya. Oke, nanti kenapa kok seperti itu nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Oke, anak-anak, Ibu ada kata-kata bijak atau kata-kata motivasi. Ya. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan diri, dan kesuksesan itu berbanding lurus dengan kemauan untuk belajar, bangkit dan terus mencoba. Siap tidak seperti itu? Pengen punya masa depan? Pengen. Pengen sukses? Pengen. Jadi semangat untuk belajar. Untuk tujuan pembelajaran materi kali ini adalah kalian setelah belajar dan berdiskusi diharapkan mampu untuk menganalisis proses pembentukan minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kemudian menganalisis komposisi gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Mampu menganalisis proses pengolahan minyak bumi dengan baik. Mampu menguraikan informasi tentang proses pembentukan minyak bumi, gas alam, dan batu bara dengan cermat. Kemudian mampu menyampaikan informasi tentang komposisi gas alam, minyak bumi, dan batu bara. Mampu menjelaskan fraksi-fraksi pengolahan minyak bumi, dan mampu menjelaskan kegunaan fraksi-fraksi minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Baik, pada pembelajaran ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning, yang seperti kemarin sudah kita laksanakan ya. Jadi pada pembelajaran kali ini nanti kalian akan mengidentifikasi masalah, kemudian kalian akan mendiskusikan masalah dan memecahkan masalah tersebut, dan kalian nanti mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Untuk pembelajaran kali ini ya, penilaiannya Ibu nilai dari keaktifan kalian, kemudian Ibu nilai juga dari kekompakan kalian dalam berdiskusi, dan Ibu nilai juga dari kalian presentasi. Perhatikan video yang Ibu tayangkan ya. Pada periode proses atau tahap pertama ini dilakukan dengan cara destilasi bertindak. Destilasi bertindak ini maksudnya adalah pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan ini. Penjelasannya adalah minyak bumi yang sudah diambil dari sumber pengembang minyak dan warnanya pasti apakah tadi masukkan ke dalam suatu tangki kemudian dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi sampai kemudian 500 derajat Celcius. Ketika minyak bumi yang masih di dalam bentuk minyak mentah tadi dipanaskan, maka dia akan menghasilkan gas atau berubah dari fase cair berubah menjadi fase gas karena atomnya menjadi bumi. Nah, fase gas dari minyak bumi alirkan ke dalam tangki atau ke dalam tower destilasi. Nah, tower destilasi di sini terdiri dari suhu yang berbeda. Yang paling bawah ini suhunya paling mencapai 500 derajat Celcius, kemudian yang paling atas ini suhunya sangat rendah, jadi kurang dari 0 derajat Celcius sangat. Nah, bagaimana proses pemisahan yang terjadi dari minyak mentah sehingga menjadi beberapa fraksi minyak bumi? Penjelasannya adalah seperti ini. Ketika minyak dalam fase gas tadi dialirkan ke dalam suatu tangki destilasi atau tower destilasi di sini. Maka misalkan di dalam minyak bumi ada pelumas dan ada bensin pada suhu 350 derajat Celcius, ini pelumas dalam fase gas sudah mulai mengembun sehingga dia menjadi cair. Nah, yang tadinya dengan warna kuning tua di sini atau masih warna hitam, ini menunjukkan pelumasnya atau oleh mengembun di sini. Tetapi untuk yang warna kuning yang fasenya atau yang titiknya lebih kecil lagi, misalkan di sini adalah di sini. Ini pada suhu 350 derajat Celcius masih dalam bentuk gas. Maka bensin yang dalam bentuk gas ini masih lanjut ke atas lagi, lanjut ke bawah yang bagian atas ke yang suhu derajat lagi. Maka di sini dalam tangki destilasi ini di dalamnya itu ada lubang-lubang kecil untuk mengalirkan uap sehingga dia mampu mencapai bagian
yang pertanyaan saya akan melalui fase sesuai dengan titik masing-masing sehingga ini terpisah berdasarkan titik minyak. Ini adalah proses tahap pertama. Kemudian setelah masuk ke tahap kedua, minyak belum bisa langsung digunakan secara luas. Ini masih mengalami beberapa proses untuk menghasilkan suatu minyak yang baik. Proses yang dilakukan ini adalah perentangan atau cracking. Jadi cracking ini adalah pemasangan digital molekul ukuran besar menjadi molekul ukuran kecil. Kemudian setelah kita cracking, kita juga tahap yang kedua yaitu molekul mengubah molekul fraksi yang baik menjadi mutunya lebih baik. Kemudian ada tahap alkilasi yaitu penambahan atom karbon pada suatu fraksi sehingga jadi lebih panjang dan tercatat. Selain itu ada proses polimerisasi yaitu penggabungan antara molekul-molekul kecil menjadi molekul-molekul yang ukurannya lebih besar. Dan tahap yang terakhir nanti ada tahap drilling atau isinya adalah proses pemurnian minyak bumi dengan mengeliminasi bahan-bahan pemotong yang terlibat di dalam pengolahan sehingga dihasilkan suatu fraksi-fraksi minyak bumi yang sangat utuh dan dapat dimanfaatkan secara umum. Beberapa fraksi-fraksi yang dihasilkan dari hasil vaksinasi atau destilasinya ini adalah di sini yang pertama ada perumahan dan butana biasanya digunakan gas LPG, petrol atau gas LPG dan bahan bakar kendaraan bermotor, kerosin atau bahan bakar jet ini digunakan untuk awal bakar. Kemudian dihasilkan juga minyak diesel menggunakan bakar kendaraan bermotor bermesin diesel, kemudian bisa juga untuk minyak industri dan itu bisa untuk pelepas dan yang paling benar vaksinnya itu adalah aspal dimanfaatkan untuk pengrasian atau secara lebih lengkap terkait dengan fraksi minyak bumi dan manfaatnya. Di sini sudah saya sebutkan tabelnya. Yang pertama untuk minyak gas ini memiliki jumlah atom 1 sampai dengan 4 digunakan untuk LPG dan CNG. Selanjutnya petrol ester menggunakan untuk alloy, bensin atau gasolin dan semakin 5 sampai 10 bahan bakar kendaraan motor. Mangsa ini yang banyak bisa untuk membuat plastik, karet sintetis, deterjen, obat, bisa serat sintetis, kosmetik, dan juga sintetis dan pada bensin. Kemudian untuk minyak tanah ini dimanfaatkan untuk membakar kompor minyak. Kemudian ada anggur. Nah, anggur di sini dimanfaatkan untuk bahan bakar pesawat terbang. Selanjutnya ada solar dan minyak dimanfaatkan untuk bahan bakar mesin diesel dan mesin industri. Pelumas atau oli dengan jumlah 18 sampai 22 digunakan untuk pelumas mesin. Kemudian ada parafin atau alam dengan jumlah 20 sampai 30 digunakan untuk linen. Bahan pembuatan batik, korek api, pelapis, kertas khusus dan bisa juga untuk campuran bahan sepatu. Dan yang fraksi paling berat itu adalah aspal dan jumlah C lebih dari 25. Ini manfaatnya adalah untuk aspal darat, atap bangunan, lapisan anti korupsi dan untuk pemegang suara bangunan. Ini adalah beberapa penggunaan masing-masing. Dari video yang sudah kalian simak tadi, ya, kalian akan menyelesaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana proses pembentukan minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Yang kedua, apa saja komponen penyusun minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Yang ketiga, bagaimana proses pengolahan minyak bumi. Dan yang keempat, apa saja fraksi-fraksi hasil pengolahan minyak bumi serta penggunaannya. Paham? Baik, kalau sudah paham, kalian membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silakan kalian duduk berkelompok. Jadi kadang-kadang sudah duduk berkelompok ya? Sudah. Oke. Sekarang Ibu
Kelompok 1 silakan ambil LKPD-nya sini. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4. Kalian untuk mengerjakan LKPD itu kalian baca dulu petunjuk penggunaan LKPD tersebut. Kalian baca dulu petunjuk pengerjaan LKPD tersebut. Di situ ada soal-soal terkait dengan masalah yang sudah kalian identifikasi, kemudian kalian diskusikan dan kalian kerjakan. LKPD, ya, kalian bisa mencari sumber informasi dari HP, bisa ya, dari internet, kemudian dari buku, dari bahan ajar yang sudah diberikan tadi, ya, itu bisa dicari dari situ. Ya, kerjasama ya, semuanya bekerjasama, berdiskusi untuk menentukan solusi atau menentukan jawaban dari LKPD-nya itu. Ya. Ini nomor 4 gimana cara mengerjakannya? Nah, untuk nomor 4 ini kan proses pemurnian minyak bumi ya. Jadi kamu jelaskan untuk proses pemurniannya, kemudian kamu tuliskan, kamu gambarkan, kemudian kamu tuliskan fraksi-fraksinya. Ada kesulitan tidak? Tidak. Kelompok 4 ada kesulitan tidak? Ayo kamu mengerjakan, dibantu lawannya biar cepat selesai. Ya. Ada kesulitan tidak untuk kelompok 1, 2, 3 dan 4? Tidak ada. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Ya, jadi sudah siap untuk presentasi. Jadi nanti setiap kelompok perwakilan 2 orang untuk maju ke depan untuk
Ya, oke, dipersiapkan ya. Ayo kelompok 1, silakan untuk presentasi ke depan. Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Farudin dan teman saya. Mila Alfirasita. Di sini kami akan mempresentasikan Proses pembentukan minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati. Jasad renik tersebut terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi, dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Gas alam biasanya terbentuk bersama minyak bumi yang berasal dari tumbuhan, hewan yang mati jutaan tahun yang lalu. Bangkai atau fosilnya terendam di bawah tanah dan membentuk lapisan-lapisan. Batu bara. Batu bara terbentuk dipercaya dari pohon-pohon dan pakis yang terkubur sekitar 3 juta tahun yang lalu. minyak bumi diambil dari sumur minyak di pertambangan minyak. Setelah itu minyak bumi akan diproses di tempat penghilangan minyak dan dipisahkan hasilnya berdasarkan titik giginya sehingga menghasilkan berbagai macam bahan bakar, mulai dari bensin dan minyak tanah sampai aspal dan berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk membuat plastik dan obat-obatan. Minyak bumi digunakan untuk memproduksi berbagai macam barang dan material yang dibutuhkan manusia. Baik, ada yang perlu ditanyakan? Oke, ada yang mau bertanya? Kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk Yana. Silakan bertanya. Perkenalkan, nama saya Ria Alfiana. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Mengapa minyak bumi, gas alam, dan batu bara disebut bahan bakar fosil? Baik, karena minyak bumi, gas alam, dan batu bara adalah suatu bahan bakar yang terbuat dari fosil-fosil dari sisa binatang dan tumbuhan laut kecil atau organisme-organisme yang telah punah berjuta-juta tahun yang lalu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita dan di sebelah saya teman saya Nyamka Ramadhani. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan komponen penyusun minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Komponen utama minyak bumi adalah hidrokarbon, terutama alkana, siklokana, dan senyawa aromatis. Komponen penyusun minyak bumi, jenis senyawa hidrokarbon, jumlah 90-90%. Contohnya alkana, siklokana, dan aromatis. Senyawa belerang, jumlahnya 0,1-7%. Contohnya tiolkana dan alkanation. Senyawa nitrogen 0,01-0,9% tirol. Senyawa oksigen 0,01-0,4% asam karboksilat. Organologam sangat kecil, senyawa logam nikel. Komponen utama dalam gas alam adalah metana CH4 yang merupakan molekul hidrokarbon rantai terdekat dan teringan. Gas alam juga mengandung molekul-molekul hidrokarbon yang lebih berat seperti etana C2H6, propana C3H8, dan butana.
C4H10. Selain juga gas-gas yang mengandung sulfur atau belerang, gas alam juga merupakan sumber utama gas mulia helium. Komposisi gas alam: metana CH4 70 sampai 90%, etana C2 H6 0 sampai 20%, Eropa C3H8 0 sampai 20%, butanat C4 H10 0 sampai 20%, karbon dioksida CO2 0 sampai 8%, oksigen O2 0 sampai 0,2%, nitrogen N2 0 sampai 5%, hidrogen sulfida H2S 0 sampai 5%. Perkenalkan, nama saya Nabila Suci Novianti. Saya Melinda Sekararum. Kami di sini perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana proses pengolahan minyak bumi? Pengolahan minyak bumi dilakukan pada kilang minyak melalui 2 tahap. Pengolahan pertama, primary processing, dilakukan dengan cara destilasi bertingkat, dan pengolahan tahap kedua, secondary processing, dilakukan dengan berbagai cara. A. Pengolahan tahap pertama. Pengolahan tahap pertama dilakukan dengan destilasi bertingkat, yaitu proses destilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada proses dilatasi bertingkat ini meliputi: 1. Fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG, liquefied petroleum gas. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil BBG atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. 2. Fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin premium atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga bensin berat. 3. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin, minyak tanah, dan aftur, bahan bakar pesawat jet. 4. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Dan 5. Fraksi kelima disebut juga residu yang berisi hidrogen, rantai panjang, dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya, dan di sisanya sebagai aspal dan lilin. B. Pengolahan tahap kedua. Pada pengolahan tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Proses-proses tersebut meliputi: 1. Perengkahan. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi, pembentukan alkil, polimerisasi, penggabungan rantai karbon, reformasi, perubahan struktur, dan isomerasi, perubahan isomer. 2. Proses ekstraksi. Pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. 3. Proses kristalisasi. Proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Misalnya, dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. 4. Pembersihan dari kontaminasi. Pada proses pengelolaan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik, tanah liat, atau proses hidrogenasi. Baik, dari penjelasan tersebut, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Silakan, kelompok mana yang mau bertanya? Oke, kelompok 4 ya, silakan kelompok 4. Perkenalkan, saya Hadina Fitasari dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Tolong gambarkan proses pengolahan minyak bumi menggunakan destilasi bertingkat. Oke, silakan digambarkan.
Jadi inilah proses pengolahan minyak bumi menggunakan distilasi bertingkat. Contoh yang pertama dengan titik didih 20 derajat, contohnya gas-gas petroleum, titik didih 40 derajat, ether petroleum, 70 derajat Celcius, bensin atau gasolin, titik didih 120 derajat Celcius, minyak tanah atau kerosin, titik didih 20 derajat Celcius, contohnya minyak solar, titik didih 250 derajat Celcius, minyak diesel, titik didih 300 derajat Celcius, contohnya pelumas dan lilin atau parafin. Sedangkan titik didih 600 derajat Celcius yaitu contohnya minyak bakar dan aspal atau bitumen. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, tidak ada pertanyaan ya. Selanjutnya silakan kelompok 4 untuk maju presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari dan teman saya Rizka Citra Melia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang Apa saja fraksi-fraksi hasil pengolahan minyak bumi serta kegunaannya. Fraksi gas, jumlah atom 1 sampai 4, titik didih minus 160 sampai 30 derajat Celcius. Kegunaannya bahan bakar LPG sumber hidrogen. Petroleum ether, jumlah atom 5 sampai 6, titik didih 30 sampai 90 derajat Celcius. Kegunaan pelarut binatu kimia atau dry cleaning. Bensin atau gasolin, jumlah atom 5 sampai 12, titik didih 70 sampai 140 derajat Celcius. Kegunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Nafta atau bensin berat, jumlah atom 6 sampai 12, titik didih 140 sampai 80 derajat Celcius. Kegunaan bahan kimia atau pembuatan plastik, karat sintetis, deterjen, obat, cat, serat sintetis. Minyak tanah atau kerosin, jumlah atom 9 sampai 14, titik didih 180 sampai 250 derajat Celcius. Kegunaan rumah tangga. Aftur atau efficient turbine kerosene, jumlah atom 8 sampai 16, titik didih 150 sampai 300 derajat Celcius. Kegunaan bahan bakar mesin pesawat terbang. Solar dan minyak, jumlah atom 12 sampai 18, titik didih 270 sampai 350 derajat Celcius. Kegunaan bahan bakar diesel industri. Pelumas atau oli, jumlah atom 15 sampai 22, titik didih 350 derajat ke atas. Kegunaan pelumas. Parafin atau lilin malam, jumlah atom 20 sampai 30, titik didih 350 derajat Celcius ke atas. Kegunaan lilin, batik, korek api, pelapis, kertas bungkus, dan semir sepatu. Aspal, jumlah atom 25 ke atas, titik didih 350 derajat Celcius ke atas. Kegunaan pengaspalan jalan, atap bangunan, dan lapisan. baik. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Fatul Farudin dan ingin bertanya ke kelompok 4. Pertanyaannya, hasil pengolahan minyak bumi apa saja yang sering kalian temukan di sekitar? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Hasil pengolahan minyak bumi apa saja yang sering kalian temukan di sekitar? Jawabannya adalah gas minyak cair atau LPG, bensin, minyak tanah, aftur, solar, dan minyak besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ya. Oke, terima kasih. 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sudah melakukan presentasi ya. Jadi dari hasil diskusi kalian tadi tentang pembentukan minyak bumi ya, tentang komponen penyusun minyak bumi ya, gas alam dan batu bara, kemudian
cara pengolahan minyak bumi, kemudian fraksi-fraksi minyak bumi dan kegunaannya sudah kalian diskusikan dan sudah kalian presentasikan. Dan sejauh ini Ibu mengamati kalian sudah aktif dalam berdiskusi dan sudah bagus dalam penyampaian hasil diskusi kalian. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, diskusi kita sudah selesai. Ibu beri kesempatan siapa yang ingin bertanya. Mungkin ada salah satu dari kalian yang masih bingung atau kurang mengerti terhadap materi yang kita bahas hari ini. Tidak ada yang bertanya? Sudah semua? Sudah. Kalau seperti itu, kumpulkan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, LKPD kelompok 3. Oke, dan kelompok 4. Oke, LKPD-nya sudah dikumpul semua ya. Jadi kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini apa? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk yang pertama? Ya, silakan. Jadi kesimpulannya minyak bumi terbentuk dari jasa trenik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati. Ya. Gas alam terbentuk jutaan tahun yang lalu dari sisa-sisa tanaman dan binatang membusuk dan tertutup lapisan tebal. Ya. Lalu batu bara dipercaya terbentuk dari pohon-pohon dan kaktus yang terkubur sekitar 3 juta tahun yang lalu. Ya, jadi itu pembentukan minyak bumi. Maka minyak bumi itu kan adalah sumber dari alam yang bisa habis. Karena apa? Karena kalau digunakan terus-menerus itu akan cepat habis. Untuk mendapatnya kembali itu butuh waktu yang sangat lama. Jutaan tahun. Makanya minyak bumi juga disebut sebagai sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Nah, kita sudah belajar tentang pengolahan minyak bumi ya menjadi fraksi-fraksinya, dan tadi sudah kita bahas juga hasil dari pengolahan minyak bumi. Tadi dijelaskan oleh kelompok 4. Apa saja tadi hasil dari pengolahan minyak bumi? Ada apa? Gas-gas petroleum ya, seperti gas LPG itu juga hasil dari pengolahan minyak bumi. Kemudian Pertamax ya, bensin, kemudian solar itu juga hasil-hasil dari pengolahan minyak bumi. Baik, jadi sudah paham semua ya tentang minyak bumi? Sudah paham semua ya. Sekarang Ibu akan adakan evaluasi, berikan soal melalui Google Form ya. Kalian bereskan mejanya, dimasukkan buku-bukunya ke dalam tas dan siapkan HP-nya. Sudah siap semua HP-nya? Sudah. Ibu kirim soalnya. Ibu beri waktu 10 menit untuk menyelesaikan soal tersebut. Sudah selesai semua? Sudah selesai semua ya. Ibu cek dulu. Oke. Gimana soalnya tadi, kira-kira bisa jawab tidak? Bisa. Baik anak-anak, kita sudah selesai melakukan evaluasi. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang bensin. Ya, tentang bensin kita akan membahas tentang mutu bensin, tentang nilai oktan bensin ya. Untuk itu kalian belajar dulu besok di rumah sebelum pembelajaran. Oke. Untuk penutup pembelajaran kali ini kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.